Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Panduwijaya dengan NIM 06031382429075, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan ekonomi moneter mengenai kebijakan BI Rate di tengah krisis global. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan bahwa selain BI rate, suku bunga deposit facility juga tetap di level 3,75% dan lending facility di level 5,5%. Keputusan ini dinilai konsisten dengan upaya menjaga inflasi pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1% untuk tahun 2026 dan 2027. Bank Indonesia menegaskan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal. Peri Warjio juga mengisyaratkan bahwa ruang penurunan BI rate ke depan akan semakin tertutup dan memakan waktu lebih lama. Hal ini merupakan respons atas tekanan eksternal yang dipicu oleh geopolitik serta gejolak pasar global yang masih tinggi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan guna memastikan stabilitas moneter tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Bayangkan Anda terbangun di pagi hari dan mendapati mata uang kita menembus angka psikologis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, di tengah ketegangan global yang tak kunjung usai, Bank Indonesia kini berdiri bersampingan jalan yang sangat sulit. Apakah harus menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah atau justru menurunkan demi menyelamatkan daya beli masyarakat? Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam salah satu kebijakan moneter paling strategis di tahun 2026 ini, yaitu keputusan Bank Indonesia menahan BI rate di level 4,75%. Penyebab terjadinya masalah ini, yang pertama, adanya eskalasi konflik di Timur Tengah telah menghambat rantai pasokan energi dunia secara signifikan. Akibatnya, harga energi melonjak dan memicu inflasi global. Yang kedua, dalam situasi krisis seperti ini, investor asing cenderung menarik modal mereka dari negara yang berkembang untuk memindahkan ke Amerika Serikat. Oleh sebab itu, dolar AS menjadi menguat sehingga rupiah tertekan hingga menyentuh angka 17.300 rupiah. Kebijakan menahan suku bunga ini berfungsi sebagai instrumen pertahanan utama. Sebab apabila suku bunga diturunkan pada saat ini, maka arus modal asing akan keluar semakin deras dan posisi rupiah akan semakin terancam. Mari kita lihat fenomena ini dalam perspektif ekonomi moneter. Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di level 4,78% merupakan sebuah langkah strategis dalam mengelola mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dalam kebijakan ekonomi moneter, suku bunga bukan sekedar angka administratif, melainkan instrumen utama untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika rupiah mengalami depresiasi yang tajam, maka Bank Indonesia menggunakan BI rate sebagai daya tarik bagi investor asing. Dengan kata lain, suku bunga yang kompetitif diharapkan dapat menarik aliran modal masuk sehingga permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilai tukar kembali stabil. Selain itu, dari sisi pengendalian harga, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, meskipun inflasi saat ini berada di angka 4,78%. Kebijakan moneter yang ketat berfungsi untuk meredam tekanan harga dan permintaan. Bank Indonesia harus memastikan bahwa likuiditas di pasar tetap cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Selanjutnya, kita harus melihat dampak nyata yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Di sektor real, para pengusaha kian cenderung waspada karena bunga kredit tetap tinggi, sehingga biaya ekspansi mereka menjadi lebih mahal. Sementara itu, daya beli masyarakat juga tergerus karena barang impor seperti bahan baku gandum dan elektronik
merangkak naik mengikuti kurs dolar. Berikut ini solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal harus hadir melalui pengamanan sosial yang tepat, sasaran, serta pemberian insentif pajak bagi eksportir harus ditingkatkan agar cadangan devisa kita tetap kuat. Yang kedua, Bank Indonesia perlu memperkuat intervensi di pasar valuta asing, strategi triple inflation demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir, peran masyarakat sangat penting dengan cara mengurangi konsumsi barang impor dan mulai beralih ke produk lokal. Dengan kita mencintai produk dalam negeri adalah bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat posisi mata uang rupiah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.